puji Tuhan, selamat pagi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pastinya kita semua sudah diberkati Tuhan dengan kesehatan dan kekuatan. Kita akan memulai ibadah sekolah minggu, namun sebelumnya Kakak Tia mau ingatkan. Yang pertama apa? Kita harus berpakaian yang rapi. Kemudian kita membawa Alkitab, benar. Alkitab kita bawa, kita sudah berpakaian rapi, kita sudah bawa Alkitab. Kemudian kita apa? Duduk yang manis, duduk yang sopan, sehingga kita bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik dan sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Hai adik-adik, jumpa lagi dalam Sekolah Minggu GPDI Bethesda. Nah, ini bulan Februari, bulan penuh cinta. Tapi di akhir bulan ini kita akan tetap bersama adik-adik. Yuk semuanya, Kakak Hana suruh bangkit berdiri. Sudah siap kan? Siap. 1, 2, 3. Bangkit berdiri. Oke? Kita siapkan hati kita, pikiran kita, seluruhnya buat Tuhan. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Semua tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Tuhan sudah kumpulkan kami untuk dapat mempersembahkan pujian kami. Tuhan,
Kami mau dengar firman-Mu nanti. Tuhan bersabdalah dan bertatalah atas puji-pujian kami. Ini kehidupan kami, ini doa kami. Kami mau peralaskan di dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Adik-adik siap memuji Tuhan? Siap. Semuanya bangkit berdiri lagi. Yuk kita memuji dalam-dalam cinta-Mu Tuhan. Tapi kira-kira adik-adik tahu ke tidak ya? Kita belajar sama-sama ya. Tidak pakai musik. Kita belajar sama-sama. Pelan-pelan saja. 1, 2, 3, go. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Bisa? Bisa? Kita coba pakai musik. Kakak Brian. Tepuk tangan semuanya. Siap? 1, 2, 3. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Lagi. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, kamu mencintai-Mu. Terima kasih Yesus Juru Selamatku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku. Selamanya Engkau Yesus Tuhanku.
Masih suka memuji Tuhan? Haleluya. Nah, haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, semuanya tetap bangkit berdiri. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita, seluruhnya buat Tuhan. Ya, kita siap dengar firman Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Firman Tuhan, tetapi sebelumnya itu kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih kepadamu pada pagi hari ini. Tuhan sudah memimpin kami dalam puji-pujian kami, dan tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kakak yang akan membawakan firman-Mu,
mari urapi, Amin. pakai sesuai dengan kehendak daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berkati juga anak-anak sekolah minggumu, sehingga boleh duduk tenang untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Ya, puji Tuhan. Tuhan pasti memberkati setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita ketemu lagi ya. Setelah sekian lama kita tidak bertemu. Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, siapkan Alkitabnya. Ayo, siapkan Alkitabnya. Duduk yang tenang, duduk yang rapi. Kita mau segera untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita buka di dalam Lukas pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-24. Katina ulang ya. Di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-24. Nah, di situ judul firman Tuhan pagi hari ini perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, adik-adik baca di situ ya, mulai dari ayat 11 sampai ayat yang ke-24. Pasti adik-adik sudah sering mendengarkan cerita ini ya, perumpamaan tentang anak yang hilang. Pasti sudah kan? Ya. Di sini Kak Tina mau ulang kembali lagi. Mudah-mudahan adik-adik masih ingat. Perumpamaan anak yang hilang itu adalah seorang anak bungsu atau anak sulung. Ayo, siapa masih ingat? Dibaca lagi di situ bahwa yang menjadi anak hilang itu adalah seorang anak yang bungsu ya, anak yang terakhir. Nah, di situ dikatakan ada seseorang yang mempunyai 2 anak laki-laki, yang sulung dan yang bungsu. Dan bapak ini adalah seorang yang kaya, dia punya banyak harta tak terhitung. Mulai dari hartanya, entah mungkin ada emasnya, ada ternaknya, ada mungkin ladangnya atau sawahnya. Jadi dikatakan di sini bahwa dia mempunyai 2 orang anak, dan anak itu adalah anak yang bungsu itu. Nah, dia mengatakan di sini bahwa dia di ayat yang ke-12, baca ya. Katina ulang dari ayat 11. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Jadi anak bungsu ini sudah berpikir, saya punya harta pasti banyak. Ya, jadi akhirnya dia minta kepada bapaknya, Bapak, saya minta harta yang menjadi milik saya. Dan akhirnya apa? Bapak itu dengan penuh kasih sayang, tapi juga dia merasa, wah kenapa ya anak saya tiba-tiba meminta harta, padahal dia masih tinggal bersama-sama dengan saya. Tapi karena bapak ini menyayangi anaknya, dia mengasihi anaknya, sehingga dia memberikan harta itu kepada anaknya. Nah, apa yang terjadi? Setelah anak bungsu itu, dia mendapatkan seluruh hartanya, mendapatkan bagiannya, dia pergi ke suatu tempat. Di sana apa? Bukannya dia istilahnya membantu orang-orang, dia membagi-bagikan hartanya untuk orang-orang yang tidak punya, tetapi apa? Dikatakan di ayat yang ke-13. Coba adik-adik lihat. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Nah, sudah dapat harta yang banyak, dan akhirnya apa? Dia pergi satu tempat, dia menghambur-hamburkan uangnya. Ya, dengan mungkin dia boros ya. Dia belanja. Dia tidak ingat kalau seandainya uang yang dibelanjakan itu pasti lama-kelamaan akan habis. Adik-adik kalau dikasih uang sama orang tua, sama mama, kalau pergi belanja, pasti kan uangnya berkurang ya. Ya, tidak mungkin uangnya bertambah ya. Tapi tetap akan berkurang. Nah, anak bungsu ini, dia memboroskan hartanya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Nah, di ayatnya yang ke-14. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia mulai melarat. Nah,
Disitu dikatakan dia mulai melarat, ya hartanya habis, dan kemudian apa? Dia tidak bisa makan. Ya, karena waktu sebelum-sebelumnya dia menghabiskan seluruh hartanya untuk berfoya-foya dengan hal-hal yang tidak berguna. Dan akhirnya apa? Pada saat ada bencana kelaparan di negeri itu, dia tidak punya apa-apa lagi. Bahkan untuk mengisi perutnya saja, dia tidak bisa makan, dia cari makanan pun tidak ada. Ya, di situ dikatakan juga di ayat yang ke-15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikan kepadanya. Wah, sudah kelaparan, disuruh pergi menjaga ladang. Tapi apa? Dia memakan makanan yang diberikan kepada babi saja. Tidak ada yang mau kasih dia. Karena babi juga harus butuh makan ya adik-adik ya. Kita manusia butuh makan, binatang, ternak pun mereka butuh makan ya. Jadi pada saat itu dia sama sekali sudah tidak punya apa-apa. Sehingga dia mulai kelaparan, dia mulai mau lapar, mau makan apa ya saya, sedangkan makanan untuk babi saja dia tidak diberikan. Nah, itu adalah apa? Kesalahan dari anak bungsu ini. Karena dia apa? Dia sudah melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dia tidak memikirkan orang tuanya, dia tidak memikirkan Tuhan, dia hanya memikirkan diri sendiri dengan menghabiskan seluruh hartanya. Nah, akhirnya apa adik-adik? Setelah dia sudah mulai melarat, dia tidak punya uang, dia tidak punya makanan, dia mulai teringat kepada siapa? Ayo, kepada siapa dia teringat? Kepada bapaknya, ya. Dia ingat, waduh, saya di sini melarat, tidak bisa makan. Mau makan saja nggak bisa. Tapi bapak saya di rumahnya dia punya banyak makanan, dia punya pakaian-pakaian yang indah-indah, segala sesuatu bisa saya dapatkan kalau saya di sana. Nah, itu akhirnya apa? Anak ini dia bertekad untuk pulang ke rumahnya. Ya, dia sudah menyesali seluruh perbuatannya karena apa yang dilakukan itu adalah salah. Dia tidak menuruti nasihat orang tua, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Akhirnya apa? Dia melarat, dia kelaparan. Tapi karena dia masih mengingat bapaknya. Bapaknya ini orang yang penuh kasih sayang, orang yang penuh dengan belas kasihan kepada dia. Dan akhirnya dia kembali ke rumahnya. Nah, kita baca di ayatnya yang ke-20 ya. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, dengar ya, "Lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan diambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita." Wah, bapaknya ini baik sekali ya. Dia murah hati, dia berbelas kasih, dia penuh pengampunan, sehingga anaknya yang sudah melakukan kesalahan, dia tidak membuangnya, tapi apa? Dia merangkul kembali, karena dia tahu karena anak ini adalah anak yang dikasihinya. Karena seorang bapak itu pasti akan mengasihi anak-anaknya. Nah, di sini kita harus belajar adik-adik semuanya bahwa kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Sama seperti contoh dari anak bungsu ini, dia sudah melakukan kesalahan, tetapi akhirnya dia menyesali seluruh perbuatannya, dan akhirnya dia kembali kepada bapaknya dan meminta maaf kepada bapaknya. Kalau dia sudah melakukan kesalahan, dia sudah berdosa terhadap bapa, dan disini dikatakan terhadap surga. Nah, ayahnya pun bukan tidak memaafkan ya, tapi bagaimana dia punya belas kasihan sehingga apa? Dia mau memaafkan anak itu dan dia mau untuk merangkul kembali. Ya,
Sama seperti Tuhan Yesus kepada kita, anak-anak sekalian, bahwa apapun kesalahan yang sudah kita buat, kita harus selalu meminta ampun kepada Tuhan, ya. Tapi ingat, jangan melakukan kesalahan yang berulang-ulang sehingga harus minta ampun terus, karena Tuhan juga punya kehendak yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama pun seperti kita jika melakukan kesalahan kepada orang lain, mungkin kepada orang tua kita, kepada mama papa kita, teman-teman kita, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani untuk meminta maaf. Jangan malu untuk meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, orang yang sudah kita berbuat jahat kepadanya. Nah, di sini kita belajar dari anak bungsu ini, walaupun dia sudah melakukan kesalahan, tetapi dia belajar untuk meminta maaf kepada orang tuanya, kepada bapaknya. Sama seperti Tuhan juga mengasihi kita, dia selalu merangkul kita, dia selalu ada buat kehidupan kita, buat kehidupan adik-adik semua yang ada di rumah. Adik-adik jangan takut, dimanapun kita pergi, dimanapun kita berada, kita tahu bahwa penyertaan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kita. Buktinya sampai hari ini, sampai sekarang ini, kita masih diberikan nafas kita, ya. Adik-adik bangun pagi, masih ada nafas saya ya. Adik-adik bangun pagi masih melihat tuh. Coba lihat di televisi masing-masing tuh, pelototin matanya ke depan. Masih bisa melihat ya, masih bisa mendengar ya, masih bisa bergerak. Ya, itu bukti cinta Tuhan kepada kita. Bukti kalau Tuhan mengasihi kita. Dia masih memberikan kita kekuatan, masih memberikan kita kesehatan. Begitupun juga dengan orang tua kita, dengan saudara-saudara kita, kakak kita dimanapun mereka berada, Tuhan juga selalu menjaga melindungi kita. Ya, puji Tuhan adik-adik, ini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Jadi adik-adik harus belajar dari anak bungsu ini ya. Tapi ingat, bukan belajar dari kesalahan yang sudah dia buat ya. Jadi jangan karena bilang, ada contohnya ini, dia pergi memboroskan hartanya dulu, baru dia kembali kepada orang tuanya untuk meminta maaf. Tidak ya, adik-adik harus belajar kepada anak bungsu ini kalau berani untuk meminta maaf jika kita melakukan kesalahan. Dan juga kita juga harus belajar kepada bapaknya, karena bapaknya adalah orang yang penuh kasih. Dia menyayangi anaknya sama seperti Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, segala sesuatu mungkin itu berbuat kejahatan ataupun ada kesalahan yang kita perbuat, tapi Tuhan selalu mengasihi kita, mengampuni kita. Asalkan kita sungguh-sungguh minta ampun kepada Tuhan, jangan asal-asalan minta ampun. Buat dosa, minta ampun lagi. Tidak seperti itu adik-adik ya. Kita harus belajar untuk tidak melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itu baru anak sekolah minggu yang baik, anak sekolah minggu yang pintar, anak sekolah minggu yang dengar-dengaran kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan juga menghormati orang tua. Puji Tuhan, ini firman kita pada pagi hari ini. Semuanya tutup Alkitabnya. Ya, sudah ditutup Alkitabnya. Katina lupa ayat hafalan. Ya, ayat hafalan kita di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-24a. Katina ulangi ya. Untuk ayat hafalan di dalam Lukas pasal 15 ayatnya yang ke-24. Coba kita buka. Buka lagi kembali Alkitabnya ya. Lukas pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-24. Katina baca ya. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, Katina ulang dalam Lukas pasal 11 ayat yang ke-24a. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Ya, puji Tuhan, jangan lupa ya untuk menghafalkan ayat hafalannya untuk minggu depan. Dan jangan lupa juga untuk menghafalkan ayat hafalan yang sebelumnya ya. Puji Tuhan adik-adik, ini firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa. Satu lagi, Katina mau ingatkan buat kita semua adik-adik yang ada di rumah untuk memberikan persembahan kepada orang tua. Nanti setelah ibadah boleh memberikan persembahan, dikumpul di mama atau di papa. Setelah itu baru bisa diberikan kepada koordinator Muli Ibu Arni Londo dan koordinator kota Bapak Edi Sayatapi. Puji Tuhan adik-adik, harap diperhatikan setiap pengumuman kita pada pagi hari ini. Semuanya tutup Alkitabnya.
bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kami mau belajar Tuhan untuk taat kepada Engkau, menghormati Engkau, bahkan mendengarkan kedua orang tua kami. Berkati setiap firman yang sudah kami dengar semuanya pada pagi hari ini. Biarlah kami melakukan setiap firman itu untuk menyenangkan Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus menteraikan setiap firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami semua mau tumbuh menjadi anak-anak yang dengar-dengaran, takut akan Tuhan, dan menghormati orang tua. Terima kasih Bapa, berkati juga setiap persembahan kami yang akan kami berikan sebentar. Biarlah Allah senantiasa memberikan kami berkat-berkat yang melimpah, dan kami selalu memberikan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Semuanya tetap bangkit berdiri. Kakak undang untuk semua bangkit berdiri. Kita menyanyikan satu pujian, segala puji, hormat, dan syukur. Syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Engkau telah hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Biarlah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan menyenangkan Engkau. Amen. Dan kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari setiap puji-pujian bahkan firman yang sudah kami dengar. Terima kasih Bapak, berkati kakak-kakak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu yang sudah membawa kami di dalam ibadah. Tuhan Yesus selalu memberkati dan mengurapi setiap kehidupan mereka. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, yang sementara mengikuti ibadah online dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga senantiasa memberkati kehidupan mereka, berkati dalam pertumbuhan, berikan kekuatan, kesehatan, akal budi, kepintaran. Senantiasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan anak-anak yang ada. Bahkan Engkau juga memberkati orang tua yang membimbing dan mengarahkan anak-anak ini Tuhan untuk tetap dekat kepada Engkau dan tetap percaya akan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami semua, bahkan anak-anak yang ada. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah beribadah kepada Engkau pada pagi hari ini Tuhan, dan kami yakin dan percaya berkat Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami tutup ibadah sekolah minggu online pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa besok. 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi demikian.
Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian ayat hafalan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus pasal 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Dadah. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian ya hafalan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi demikian firman Tuhan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terus 4 ayatnya yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terus 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih. 1 Petrus pasal yang keempat ayat 10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan kasih karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. 1 Petrus pasal 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih. 1 Petrus 4 ayat 10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Demikian ayat hafalan. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi demikian. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan.